Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summa lazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama terutama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita masih diberi kesehatan untuk hidup di dunia ini. Salawat berangkatkan salam senantiasa tetap tercurahkan pada junjungan Allah Nabi besar yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ringkasan atau materi yakninya batasan dakwah menurut Al-Qur'an dalam Quran surat An-Nisa ayat 71. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan yang pertama kali yakni saya sendiri. Pertama, latar belakang batasan dakwah. Dakwah memiliki kedudukan yang sangat penting. Secara hukum dakwah menjadi kewajiban yang harus diemban oleh setiap muslim. Ada banyak dalil yang bisa dijadikan rujukan untuk mendukung pernyataan wajib melaksanakan tugas dakwah, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Dalam perspektif dakwah, Al-Quran dipandang sebagai kitab dakwah yang merupakan rujukan pertama dan utama. Al-Quran memperkenalkan sejumlah istilah kunci yang melahirkan konsep dasar dakwah. Dalam Al-Quran, istilah-istilah dakwah tersebut selalu diekspresikan dalam konteks bagaimana kedudukan, fungsi, dan peran manusia sebagai muktabat utamanya dalam kaitannya dengan hak dan kewajibannya, yakni hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum ma'alam. Isyarat ayat-ayat yang berkenaan dengan hal itu menegaskan keberadaan gagasan, visi, misi, dan prinsip dakwah dalam wawasan Al-Quran. Pada zaman sekarang, banyak manusia yang makin susah dan beratnya memegang teguh akidah atau keyakinan dan perjalanan agama yang benar, tegak, dan lurus. Makin berkurangnya menyayangi dan menghargai diri, dengan berkurangnya bahkan tidak punya rasa malu ketika dirinya melakukan perbuatan kemaksiatan. Semakin terbaliknya pemikiran-pemikiran dan sudut pandang yang baik dikatakan mungkar. Dalam furiyah yang seharusnya untuk saling mengerti, menyayangi, menghargai, memuliakan, dan menaungi serta melindungi sesama umat, lebih-lebih umat Islam, disejajarkan dengan persoalan mungkar dan dituduh sebagai perkara bid'ah yang sesat dan menyesatkan, yang menimbulkan makin jauhnya persatuan dan kesatuan umat. Lebih-lebih ukhuwah Islamiyah, manusia semakin banyak yang menuhankan dan mensegalakan hawa nafsu dan kepentingan pribadi, kelompok-kelompok dan golongan-golongan. Banyak kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan dengan terang-terangan menampakkan dirinya dengan segala aneka warna yang mengaburkan dan mensilaukan segala macam raut muka yang berbeda-beda. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana batasan dakwah menurut Al-Quran dan apa saja batasan dakwah menurut Al-Quran. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang batasan dakwah. Batasan dakwah, ketika dibuat sebuah pernyataan, apakah ada Al-Quran menjelaskan tentang etika berdakwah? Jawabannya mungkin ada atau tidak ada. Tapi kalau kita samakan arti etika dengan akhlak,
Maka jawabannya yang diberikan adalah bahwa Al-Quran ada menjelaskan tentang etika. Berdakwah karena isi Al-Quran adalah akhlak. Asyah ketika ditanya seseorang tentang akhlak Nabi Muhammad, ia menjawab bahwa akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Berdasarkan argumentasi di atas dapat dipahami bahwa etika berdakwah ada dalam Al-Quran, seperti yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. Seperti diketahui, Nabi bukan hanya sebagai pembawa risalah, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam menyampaikan ajaran Islam. Dengan demikian, bagaimana sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah adalah acuan utama bagi umatnya, tidak terkecuali berkaitan dengan masalah etika berdakwah dalam masyarakat. Dengan demikian, etika dalam berdakwah seorang dai memiliki batasan tentang apa yang harus ia lakukan dalam berdakwah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakninya Agus Budiman dan Rizky Ajis Lukman. Pada mereka dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang etika dan batasan dakwah. Secara umum, etika adalah aturan-aturan main yang dikenal dengan kode etik dakwah. Dan pengertian kode etik dakwah adalah rambu-rambu etis yang harus dimiliki oleh seorang juru dakwah. Seorang dai atau pelaku dakwah dituntut untuk memiliki etika-etika yang terpuji dan menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang tercela. Adapun rambu-rambu etis tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Dengan mencontoh Rasulullah dan menjalankan dakwanya, para dai hendaknya untuk memisahkan antara apa yang ia katakan dengan apa yang ia kerjakan. Dalam arti, apa saja yang diperintahkan kepada umat harus pula dikerjakan, dan apa saja yang dicegah harus ditinggalkan. Kedua, tidak melakukan toleransi agama. Toleransi dalam kurung tasmuh adalah keyakinan bahwa keanekaragaman agama terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhi kondisi ruang dan waktu yang berbeda. Prasangka keinginan dan kepentingan toleransi memang dianjurkan oleh Islam adalah toleransi yang berjuang untuk menjunjung kemerdekaan agama tersirat. Pada tataran ini, seseorang dai haruslah tegas dalam mempertahankan prinsip akidahnya, tampil dengan penuh kejujuran dalam menyampaikan dakwahnya, namun juga tidak boleh memaksa para umat untuk mengikuti jalannya. 3. Tidak menghindari sambahan non-muslim. Dai dalam menyampaikan ajarannya sangat dilarang untuk menghina ataupun mencerca agama lain. Karena tindakan mencerca atau menghina tersebut justru akan menghancurkan kesucian dari dakwah dan sangatlah tidak etis pada hakikatnya. Seorang dai harus menyebarkan agama Islam dengan cara yang aman. Keempat, tidak melakukan diskriminasi sosial. Apabila menelusuri tauladan Nabi, maka para dai hendaknya jangan membeda-bedakan atau pilih kasih antara sama orang, karena keadilan sangatlah penting dalam dakwah Islam. Dai harus menjunjung tinggi hak universal manusia dalam berdakwah. Yang kelima, tidak memungut imbalan. Dalam hal ini, ada beberapa pendapat dari 3 kelompok. Yang pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa memungut imbalan dalam berdakwah hukumnya haram secara mutlak, baik dengan perjanjian sebelumnya ataupun tidak. Yang kedua, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan juga Imam Syafi'i membolehkan dalam memungut biaya atau imbalan dalam menyebarkan ajaran Islam, baik ada perjanjian sebelumnya maupun tidak.
Yang ketiga, Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin Al-Saibi dan lainnya. Mereka berpendapat boleh hukumnya memungut bayaran dalam berdakwah, tetapi harus diadakan perjanjian terlebih dahulu. Yang keenam, tidak berteman dengan pelaku maksiat. Berkawan dengan orang pelaku maksiat ini dikhawatirkan akan berdampak buruk atau serius, karena orang bermaksiat itu beranggapan bahwa seakan-akan perbuatan maksiatnya direstui oleh dakwah. Jika dai harus terjun ke lingkungan pelaku maksiat, maka dai harus mampu mencegah dirinya serta mengukur kemampuannya, dalam artian jika sang dai merasa tidak mampu untuk berdakwah di tempat tersebut, ia harus meninggalkan tempat tersebut. Yang ketujuh, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Dai yang menyampaikan suatu hukum sementara ia tidak mengetahui, hukum itu pasti akan menyesatkan umat. Seorang juru dakwah tidak boleh asal jawab ataupun menjawab pertanyaan orang menurut seleranya sendiri tanpa ada dasar hukumnya, dan salah satu hikmah itu adalah ilmu Allah. Baiklah, di sini saya cukup untuk menjelaskan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman kita Agus. Later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit terkait pembahasan dalam kelompok kami. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung saja melanjutkan pembahasan terkait poin hikmah dalam etika berdakwah. Nah, di sini kami sebenarnya hanya memaparkan secara umum saja, apa saja hikmah dalam pengaplikasian dalam kode etik berdakwah. Di sini terdapat 4 poin yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama yaitu meningkatkan kemajuan rohani. Nah, di mana bagi seorang dai atau seorang juru dakwah akan selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, maka secara otomatis ia akan memiliki akhlak yang mulia. Seiring berjalannya waktu, ketika kita menyampaikan apa yang bermanfaat bagi orang banyak, maka ketika itu juga keimanan kita atau kemajuan rohani kita semakin meningkat. Yang kedua, sebagai penuntun kebaikan. Dalam berdakwah, kode etik bukan menuntun sang dai sebenarnya, bukan menuntun seorang dai pada jalan kebaikan, tetapi menuntun seorang dai atau memotivasi dirinya dalam melakukan kebaikan. Jadi ketika kita menyampaikan hal-hal yang bermanfaat, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kemauan kita untuk lebih baik dari hari sebelumnya, untuk meningkatkan kualitas diri kita, dengan catatan memproduksi kebaikan dan kebajikan yang mendatangkan kemanfaatan bagi sang dai khususnya dan umat Islam umumnya, atau sebagai meningkatkan dorongan untuk melakukan kebaikan bagi seorang dai. Itu faktor internalnya atau terkhususnya
dan juga memotivasi atau mengajak orang-orang untuk bertakwa kepada Allah atau menuju ke jalan yang benar, walaupun sebenarnya kita belum bisa dikatakan benar. Yang ketiga, membawa pada kesempurnaan iman. Nah, di sini iman yang sempurna akan melahirkan kesempurnaan di dalam diri. Sebenarnya bukan melahirkan kesempurnaan di dalam diri, tetapi menciptakan rasa syukur kita atas apa yang kita miliki. Dengan bahasa lain, bahwa keindahan etika adalah manifestasi daripada kesempurnaan iman. Dalam hubungan ini, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, yang selanjutnya kerukunan antar umat beragama. Ya, akan melahirkan kerukunan antar umat beragama. Nah, di sini ketika kita menyampaikan atau ketika kita dalam berdakwah, tentu yang kita sampaikan hal-hal yang baik. Tentu kita sampaikan hal-hal yang bermanfaat. Nah, dengan kita sampaikan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa mendatangkan kebajikan, tentu akan membentuk kerukunan antar umat beragama untuk membina keharmonisan secara eksternal dan internal pada diri sang dai. Baik, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesilapan atau kesalahan atas ucapan saya atau atas kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena sejatinya saya juga masih belajar. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.